Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Oktasendra, SSI MSc PhD, dosen tetap pada program studi Fisika, Departemen Fisika Universitas Negeri Padang atau UNP. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk keikutsertaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Fisika UNP, yaitu mata kuliah listrik dan magnet. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Fisika yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 dan berbobot 3 SKS. PLO program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah PLO 5 sesuai dengan kurikulum program studi Fisika, yaitu mengaplikasikan pengetahuannya dalam bidang fisika ke bidang yang lebih luas atau permasalahan interdisiplin dalam aktivitas profesionalnya. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, baik secara luring maupun daring, dengan 14 kali pertemuan untuk kelas teori, dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar listrik dan magnet, serta aplikasinya dalam konteks nyata dan interdisipliner. Topik-topik seperti medan listrik dan magnet, hukum-hukum dasar elektromagnetik dan gelombang elektromagnetik digunakan sebagai dasar untuk memahami persoalan lintas disiplin seperti sistem kelistrikan, proteksi alat elektronik, dan medan-medan magnetik dalam kehidupan modern. Mahasiswa akan belajar melalui pendekatan project based learning dan case method yang menekankan pada analisis kasus dan pemecahan masalah berbasis situasi nyata dalam bidang terkait aplikasi fisika dan teknologi. Ini akan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kolaboratif, dan aplikatif sesuai dengan tuntutan dunia profesional. Adapun materi yang akan diajarkan pada mata kuliah ini adalah analisis vektor, elektrostatika, teknik khusus menghitung potensial elektrostatik, medan elektrostatik dalam bahan, magnetostatika, medan magnetostatik dalam bahan, elektrodinamika, dan persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik. Pencapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dasar listrik dan magnet serta prinsip-prinsip hukum fisika terkait. Yang kedua, menganalisis berbagai konsep dasar dan fenomena kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam berbagai konteks fisika dan rekayasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknik matematis seperti analisis vektor dan metode khusus untuk menghitung potensial listrik ataupun magnet. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan fisik secara interdisipliner berbasis kasus nyata terkait kelistrikan dan kemagnetan. Ataupun CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyampaikan analisis dan solusi dalam bentuk presentasi atau laporan tertulis sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, untuk mencapai CPMK ini, maka disusun pula sub CPMK untuk setiap bahan kajiannya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Di dalam proses pembelajaran, mata kuliah ini mengikuti kaidah Delivery, Interaction, and Assessment atau disebut juga dengan DIA. Nah, untuk delivery, saya memberikan materi berupa slide presentasi dan RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa melalui LMS atau Learning Management System UNP. Saya juga memberikan ceramah interaktif yang didukung dengan media pembelajaran seperti ilustrasi dan animasi melalui program sederhana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang sifatnya abstrak. Untuk interaction, saya melibatkan komunikasi baik antar dosen dengan mahasiswa maupun antar sesama mahasiswa berupa diskusi kelas dan kelompok dalam case method atau pemberian contoh-contoh kasus dalam kelas. Selain itu, saya juga mengkhususkan satu pertemuan terakhir sebelum UAS untuk melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam presentasi di kelas pada team-based project yang mereka kerjakan. Karena mata kuliah ini menekankan pada case method dan problem-based learning, maka penilaian atau assessment akan dilakukan berdasarkan ketepatan hasil telaah konsep materi, kelengkapan dan kedalaman analisis, kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasi, dan juga kelengkapan dan kemutakhiran referensi. Sistem penilaiannya adalah UTS dan UAS masing-masing berbobot 20%, serta team-based project sebesar 10%. Terakhir, referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku-buku yang sudah umum digunakan untuk mata kuliah listrik dan magnet seperti Introduction to Electrodynamics oleh David J. Griffith, Physics of Classical Electromagnetism oleh Minoru Fujimoto, dan Electromagnetic Fields oleh Rolf Wagners. Selain itu, saya juga merujuk pada buku ajar yang dikembangkan oleh tim dosen listrik dan magnet Fisika UNP, ditambah dengan artikel-artikel ilmiah terkini di jurnal ataupun proceeding yang relevan dengan topik listrik dan kemagnetan. Berikut adalah proses pembelajaran pada minggu ketiga dengan topik elektrostatika. Silakan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum kita mulai kajian kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu.
Kita masing-masing berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, ya jumpa lagi di mata kuliah linguistik mana kita. Hari ini, di minggu ini kita membahas tentang materi elektrostatika. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis vektor yang merupakan tools matematik yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal-soal yang atau permasalahan yang berkaitan dengan materi-materi untuk minggu-minggu berikutnya, termasuk materi elektrostatika ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang 3 topik. Yang pertama itu tentang hukum Coulomb, kedua tentang medan elektrostatika, kemudian definisi dan relasi medan elektrostatika yang berkaitan dengan hukum Gauss. Oke, tentang pertama kita lihat tentang hukum Coulomb. Oke, di mata kuliah fisika dasar tentu Anda kita sudah membahas tentang gaya, ya, tentang gaya. Apabila dua buah benda bermuatan, maka akan ada interaksi gaya antara keduanya. Oke, sebelumnya saya bertanya, kalau sebelumnya bebas lagi pelajaran materi di fisika dasar. Kalau kita biasanya gaya itu kita bagi 2 kelompok besar. Ada kelompok gaya apa? Anda masih ingat? Ya. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ya, ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu artinya ada kontak antara 2 benda yang saling ada kontak antara 2 benda tersebut sehingga menghasilkan gaya. Kemudian gaya yang tak sentuh berarti tidak ada kontak. Nah, kalau di gambar ini kita punya 2 buah muatan. Nah, ini kira-kira maksud gaya sentuh apa gaya tak sentuh? Sentuh. Ya, gaya tak sentuh ya. Itu artinya gaya bisa dirasakan oleh 2 buah muatan ini meskipun dia tidak saling bersentuhan. Nah, hukum Coulomb ini sebenarnya adalah menggambarkan antara gaya terjadi antara 2 buah muatan ini. Oke, jadi kita disebut juga dengan gaya Coulomb, yang tadi disebut dengan gaya Coulomb. Gaya itu bisa terjadi antara 2 buah muatan yang sama atau buatan yang berbeda. Kalau dia sama, makanya biasanya gayanya akan saling menolak, gitu ya. Karena apabila gayanya muatan yang berbeda, maka akan ada gayanya dia tarik menarik, gitu ya. Besarnya gaya tersebut ini akan diberikan oleh perkalian antara 2 buah muatannya, ya. Kemudian gayanya akan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara kedua muatannya. Nah, secara matematis kita gambarkan gayanya akan diberikan oleh gambar ini, gaya ini, ya. F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kali Q besar per R kuadrat. Nah, ingat kalau gaya ini adalah merupakan sebuah vektor, ya. Jadi gayanya dia harus memiliki arah. Nah, arahnya di sini ditentukan oleh arah R sini, ya. Nah, epsilon 0 itu disebut dengan emisivitas ruang vakum, ya, di mana besarnya diberikan oleh ini. Nah, nilai 1/4 pi epsilon 0 kita sebut juga dengan konstanta K, karena semuanya nilainya konstan. Nah, tadi saya katakan bahwa gaya itu sebagai vektor. Maka ketika kita menganalisis secara formalitas, ya, formal gaya yang dihasilkan antara 2 buah bermuatan, maka kita menggunakan analisis vektor. Nah, lalu lihat di sini kalau kita ubah masukkan ke formulasi gayanya. Sekarang kalau tadi dia kuadrat jarak, hati-hati di sini karena dia berubah menjadi jarak pangkat 3. Vektor satuan R ini dengan vektor R miring atau R kurang R saja. Nah, ini kalau misalnya kita tinjau satu muatan, ya, bagaimana kalau kita memiliki muatan yang banyak? Oke, apabila kita memiliki beberapa buah muatan, nah kita ingin meninjau berapa gaya yang dialami oleh suatu muatan karena muatan yang ada di sekitarnya, misalkan sini, ya, maka di sini akan berlaku sifat yang disebut dengan sifat superposisi. Nah, di sini kalau misalkan kita punya muatan yang jumlahnya n, ada muatan jumlah n bukan sumber, maka superposisi dari sebuah gayanya akan diberikan oleh formulasi seperti ini. Jadi sigma 1i sampai n dari q kali qi pada 4 pi epsilon 0 per ri kuadrat, di mana qi atau rqi atau ri ini adalah muatan sumbernya, sedangkan ri ini adalah jaraknya. Oke, untuk meninjau pemahaman kita, saya kasih soal seperti ini, sedikit quiz, ya. Misalkan saya punya muatan yang saya susun seperti pada angka di jarum jam, ya, ada 12 muatan angka, gitu ya. Kemudian saya taruh satu muatan Q besar yang warna biru di tengah, di pusat dari lingkaran ini. Sekarang pertanyaan saya adalah berapa kira-kira gaya yang akan dialami oleh muatan Q besar ini? 0. Kenapa 0? Karena masing-masing muatan itu saling menggambarkan muatan. Oke, sekarang itu tadi gaya muatan yang sifatnya titik, ya, artinya apa? Kita bisa lihat di per individu. Nah,
ada kasus di mana kita sekarang melihat gaya yang dia muatan yang tersebar secara merata pada satu bangun, ya satu bidang atau satu bisa dia bidang 1 dimensi, bisa 2 dimensi, atau bidang 3 dimensi. Maka sekarang kita tidak bisa lagi melihat per individu dari muatannya. Nah, ini disebut dengan muatan yang kontinu, dia tersebar kepada suatu bidang tertentu. Maka untuk menghitung gayanya, sekarang kita tidak bisa lagi ambil per muatannya. Kita harus mengambil per elemen muatannya, yang disebut dengan elemen muatan DQ. Ya, seperti pada gambar ini, ya. Jadi sekarang kita ambil DQ. Nah, ini sebagai representatif dari muatan tertinjau. Nah, untuk menghitung gaya yang dialami oleh sumber muatan ini, muatan kontinu ini, maka kita sekarang lakukan perubahan, ya, hitung total dari semua elemen Q-nya. Konsep lain yang penting di sini kita tinjau adalah disebut dengan medan ekspektatif, ya. Pertanyaan kita adalah kenapa sih bisa ada muatan tadi kok dia nggak bersentuhan, kenapa bisa melalui gaya? Ya. Alasannya adalah kenapa? Karena setiap muatan itu dia memberikan semacam garis-garis gaya di sekitaran muatannya. Nah, ini kita sebut dengan garis ini kita sebut dengan medan. Ya, apabila kita taruh suatu muatan Q dalam satu ruang space ruang titik, ya titik suatu ruang, maka muatan tersebut akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Nah, berapa besarnya medan listriknya? Nah, ini akan diberikan oleh persamaan ini. Ya, medan listrik E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan somasi dari I sampai ke N jika ada N buah sumber muatan dikalikan dengan QI per RI kuadrat. Nah, QI ini adalah muatan sumbernya. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang gaya tadi, gaya kolom yang kita lihat sebelumnya, maka kita dapat hubungan mana F itu sama dengan Q dikalikan dengan E. Nah, untuk menguji pemahaman Anda, nih saya kasih lagi persoalan ini seperti yang tadi. Seperti yang tadi. Oke, saya ambil lagi muatan Q yang nilainya sama, skala positif semuanya. Kemudian saya ingin tinjau berapa medan listrik yang dialami oleh titik P di sini. Saya gimana? 0 juga. Berapa? 0 juga. Ya, 0 juga kenapa? Karena sama seperti tadi sama saling menghilangkan, Pak. Menghilangkan. Nilainya yang sepakat, yang mau komentar atau kata? Setuju kali ya? Setuju. Ya, jawabannya benar. Jadi 0,3 karena ya sama seperti tadi. Ya, dia ada yang arahnya yang saling berlawanan dan besarnya sama, maka dia akan saling menghilangkan. Ya, jadi kalau kita buat garis-garis gaya di sini, ini akan ada banyak garis-garis. Cuma di sini, yang sebelah sini dia 0, di sini dia 0. Tidak ada medan. Nah, lagi kalau misalkan saya buang misalkan saya gimana? Di sini nilainya 0 atau tidak? Tidak. Karena lawannya dari Amerika di tahun 9 lawannya tidak ada. tidak ada satu lagi. Ya, artinya apa? Di sini kalau misalkan ada garis gaya yang arahnya ke sini, jadi tidak ada counterpartnya. Artinya di sini akan ada garis-garis gaya atau medan listrik yang arahnya ke kanan gitu, yang ke 9. Oke, lanjutkan ya. Sama seperti tadi, kita juga bisa meninjau muatan yang sifatnya kontinu. Oke, kalau sifatnya kontinu, maka artinya mengenai medannya, muatan yang sekarang tersebar, kita tidak bisa lagi meninjau satu persatu. Nah, kita ambil nilai elemen muatannya itu DQ. Nah, sekarang medan listriknya kita bisa dia berubah juga dari yang tadinya menggunakan sumasi, dia untuk yang titik ya, sekarang dia berubah menjadi integral. Nah, dia di sini integralnya ada BQ ya, ada BQ karena elemen yang diambil adalah elemen DQ. Jadi sekarang untuk menghitung nilai medan listrik kita tinggal menyelesaikan integral ini saja sebenarnya, ya, integral ini saja. Kalau misalkan di sini lambda L, dia bergantung pada L. Kalau misalkan dia merata, ya sama sesuai merata, maka kita bisa keluarkan nilainya ini bisa jadi konstan saja. Oke, ini saya kasih contoh soal ya. Contoh, misalnya kalau kita lihat jauh, gimana sih permasalahan yang betulnya ini? Misalkan saya ambil sebuah dari panjang, sebuah garis, ya, sebuah garis. Kemudian bahwa sini kita telah bermuatan. Dia memiliki kerapatan lambda misalkan, ya. Panjangnya adalah L. Kemudian saya ingin tahu berapa medan yang dirasakan oleh titik P yang berada di ujung salah satu dari muatan ini, ya, satu di ujung garis ini. Saya ambil elemen garisnya misalkan ada di dx ini, ya, dq dx ini sama dengan dq sama dengan lambda kali dx.
Maka muatan total yang dirasakan dari P adalah sama dengan DEX dalam arah X-nya, kemudian DE dalam arah Z-nya. Nah, ini karena apa? Kalau kita tinjau di sini, mana arah DX-nya kemana? Ini untuk X-nya sama, untuk EZ-nya juga sama. EZ-nya kalau kita ambil EZ, berarti sekarang sudutnya arahnya adalah yang memakai sudut ya. Yang memakai sudut berarti sekarang di EZ-nya sama dengan DE cos theta. Di sini ada cos theta-nya, dan ini tandanya positif karena arahnya adalah positif. Oke, kalau nggak ada nih, saya ingin bagi kelompoknya sedikit case method kita ya. Kita beri tugas ini sedikit elaborasi dari yang tadi. Kalau tadi ada garis, sekarang bagaimana kalau dia dalam 3 dimensi? Awalnya ini 2 dimensi. Ya, bagaimana kalau misalkan matanya tersebar secara di permukaannya? Oke. Jadi saya punya bola, lalu matanya tersebar di permukaan bola ini. Kemudian saya ingin tanyakan dia memiliki kerapatan sigma. Ya, kemudian saya ingin tanyakan berapa medan listrik yang dialami oleh sebuah titik P jika misalkan titik P-nya sudah ada di luar bola atau di pusat bola. Saya ingin bagi 2 kelompok di sini, kita ada 10 atau 11 orang. Mungkin yang sebelah kiri kelompok 1, sebelah kanan kelompok 2. Nah, kelompok 1 ini memikirkan bagaimana kalau misalkan Z itu berada di dalam bola atau Z kecil dari R. Nanti dia misalnya di pusat bola. Ya. Jadi gimana kalau untuk yang kelompok 2 itu untuk yang Z yang besar daripada R. Oke, baru selesai. Sekarang saya minta dari kelompok pertama dulu untuk yang di dalam. Nama siapa? Saya Syifa Hadis Putri, kelompok kelompok 1. Jadi untuk Z-nya kecil dari R, itu kan tadi kita ngomongkan juga untuk bolanya itu kan setiap bola itu kan ada muatannya. Setiap permukaan bola itu ada muatan. Jadi di setiap muatannya itu antara misalnya kanan dan kiri. Jadi ketika dia untuk Z kecil dari R itu kan berarti dia di titik pusat. Jadi ketika kanan dan kiri itu dijumlahkan, nanti dia akan saling menghilangkan karena di muatan setiap permukaan itu ada sama. Juga dengan yang atas bawah atau yang samping kiri kanannya Pak. Jadi intinya untuk nilai medan listrik yang untuk Z kecil dari R itu adalah 0. Jadi 0 jawabannya ya. Jadi mungkin ini ilustrasinya sama seperti jarum tadi yang jam tadi ya. Kalau kita bawa ada 2 dimensi maka dari jam dia akan saling menghilangkan. Oke. Ya, jawabannya benar ya. Jadi untuk yang Z kecil dari 0 sama untuk Z kecil dari R sama seperti yang tadi. Jadi dia saling menghilangkan. Nah, bagaimana kalau misalkan gaya kalau kita ambil satu muatan, saya garis gaya, terus ambil satu permukaan yang melewati garis-garis yang ditembus oleh garis-garis tersebut. Maka di sini kita akan memiliki jumlah banyaknya garis gaya atau medan listrik yang melewati permukaan ini. Nah, ini kita sebut dengan flux medan. Ya, flux medan. Artinya apa? Jadi ada berapa jumlah medan listrik yang melewati permukaan tersebut, itu kita sebut dengan flux medan. Oke, flux medan flux medan listrik ya. Nah, apa hubungannya dengan muatan? Nah, di flux medan ini diberikan secara matematik disusun seperti ini. Integral dari ds adalah E dot dA. Mana d dot di sini adalah divergensi, dia adalah vektor. dA ini adalah elemen permukaannya, arahnya tidak lurus terhadap permukaan ini. Sedangkan ini E adalah vektor medan listrik yang arahnya mengambil oleh ini. Oke. Nah, apabila kita ambil sebuah titik tadi seperti tadi, maka dia akan memberikan medan listrik yang tersebar ke seluruh arah, ke segala arah atau dalam arah radialnya tersebut ya. Maka kalau saya ambil sebuah permukaan yang menutupi titik mata ini, maka permukaannya akan bentuk seperti apa? Bola. Ya, bentuk seperti bola. Maka kalau saya hitung integral tertutup dari E dot dA, maka sama saja saya menghitung integral terhadap permukaan bola. Oke. Nah, arah E-nya selalu searah dengan arah permukaan bola, dia selalu tegak lurus terhadap permukaan bola. Artinya apa? Sejajar dengan arah dari permukaannya, atau garis normal permukaannya. Maka ini menjadi titiknya menjadi hal yang biasa saja. Ya. Nah, kalau kita masukkan nanti E-nya dengan semuanya tadi, S1 per P epsilon 0, Q per L kuadrat. Kemudian dA-nya apa? dA-nya berarti adalah elemen bola sama dengan R kuadrat sin theta d theta d psi R. Ini kalau kita ambil perinar bola ya, maka di sini
kita akan dapatkan hasilnya dalam Q pada epsilon 0. Ya. Jadi apa? Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa integral ini itu nilainya akan sama dengan Q pada epsilon 0. Nah, Q-nya adalah Q sumbernya. Ya. Nah, kalau misalnya saya punya banyak muatan yang tersebar, ya, maka saya tinggal integral jumlah Q-nya semuanya. Ya, E-nya sama dengan sigma EI, bisa ganti ini dengan sigma EI menjadi seperti ini, lalu akan sama dengan sigma dari total dari semua muatannya pada epsilon 0. Nah, muatan total muatan ini kita sebut dengan Q enclosed atau Q yang ditutupi, muatan yang ditutupi oleh apa? Permukaannya. Nah, sehingga kita dapatkan rumus akhir seperti ini. Inilah yang disebut dengan hukum Gauss. Ya, kita baca gimana? Berarti integral tertutup dari E dari A itu sama dengan muatan total dari muatan yang dilingkupinya pada epsilon 0. Nah, kenapa ini memudahkan kita? Karena di sini kita ini cukup menghitung integral ini saja. Yang kadang-kala ini menjadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena apabila dia muatannya tersebar secara simetris seperti bola tadi, maka kita ini integralnya integral biasa saja. Kita hanya cukup integralkan menghitung berapa luas dari permukaannya. Sementara E-nya adalah yang konstan. Ya, nah Q enclosed ini sama dengan kalau dia terdapat muatan yang kontinu, maka sama dengan Q integral dari Q rho kalikan delta. Ya. Nah ini itu adalah sebenarnya hukum Gauss dalam interpretasi integral. Nah, prosesi lainnya adalah dalam versi diferensial. Itu kita bisa gunakan teorema divergensi, maka kita akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ini divergensi dari E itu sama dengan rho per epsilon 0. Ini disebut dengan hukum Gauss dalam interpretasi diferensial. Jadi hukum Gauss itu kita punya dua buah rumusan dalam versi integral dan juga dalam versi diferensial. Nah, aplikasinya apa? Ini kita bisa menghitung kuat medan tanpa harus menghitung langsung dari perumusan kuat medan yang aslinya. Oke. Di menghitung kuat medan E yang ditemukan oleh distribusi muatan yang menghasilkan medan dengan simetri tinggi. Nah, di sini ada kata kuncinya, itu disebut dengan simetri tinggi. Yang kita maksud dengan simetri tinggi ini adalah persoalan yang bisa kita reduce, kita kurangi menjadi persoalan satu dimensi. Jika dia persoalannya 2 dimensi atau 3 dimensi, kita bisa kurangi dia menjadi 1 dimensi. Karena di sini hanya kita cukup meninjau satu variabel saja. Jadi contohnya tadi apa? Berapa contoh simetri tinggi itu misalkan seperti bola, ya. Contohnya muatan titik, distribusi muatan bola, ya. Karena tadi kita muatan permukaannya menjadi permukaan bola, bukan Gauss-nya. Lalu kita hanya menghitung arah satu saja, dalam arah R saja ya. Tidak lagi perlu menghitung dalam arah pi radial, theta ataupun dalam pi-nya. Dan juga bisa juga dia bisa berupa simetri silinder, muatan garis, contohnya garisnya bisa sangat panjang sekali, oke. Atau muatan distribusi muatan silinder di mana silindernya sangat panjang. Atau bisa juga seperti bidang dan datar jika permukaannya luas, ya. Atau pada lempengan jika lempengnya sangat luas. Nah ini bisa kita gunakan seperti ini, kita bisa gunakan hukum Gauss. Oke. Nah sebagai contoh di sini kita tinjau soal yang seperti yang sebelumnya tadi. Ya, jika kita punya distribusi muatan pada permukaan bola, misalkan di rho, lalu kita ingin tahu berapa muatan yang muatan bilateral ada di dalam dan di luarnya. Oke, nah di sini yang kita perlu tinjau adalah yang kita perlu juga pertama mana yang menjadi permukaan Gauss-nya. Ya, nah kalau misalkan ini untuk di dalam bola misalkan sekarang pertama dalam bola, kalau kita ambil dalam bola maka permukaan Gauss-nya adalah seperti ini yang titik-titik ini, garis putus ini. Oke, nah karena muatan kita berada di luar di permukaan, artinya permukaan Gauss kita tidak ada muatan yang di kosong. Karena sini tidak ada muatan. Ya, sehingga apa? Kalau kita hitung integral ini, integral untuk membuat E dari A sama dengan Q cos per N0, karena tidak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss-nya, maka Q cos sama dengan 0. Sehingga sama dengan 0, maka I sama dengan 0. Nah, ini tidak mudah karena itu juga contoh. Nah, bagaimana kalau luar pola? Oke. Nah, kalau di luar pola, kalau permukaan Gauss sekarang adalah seperti yang ini. Ya, yang ada titik-titik ini.
Nah, jika dia adalah karena ini adalah bola dia permukaan, maka permukaan gosnya juga berbentuk bola, ya, bola juga. Oke, dimana jari-jarinya adalah R kecil. Nah, di sini kita masuk-mulakan hukum Gauss. Jadi integral E dari A, karena alam E dan DA-nya sama, sama radial, maka dia menjadi perkalian biasa saja. Lalu E nya adalah kosa, kita bisa keluarkan, kita tinggal integral terhadap DA saja. Nah, integral terhadap DA ini, karena dia bola, berarti dia sama dengan dus permukaan bola. Sama dengan apa? 4pi R kuadrat, ya, 4pi R kuadrat. 4pi R kuadrat, ini adalah DA-nya, lalu di bagian kanannya, E Gauss-nya, itu total dari muatan yang ada di lingkupinya, itu total muatan yang ada di permukaan bola ini. Sama dengan integral dari rho sigma dA, ya sigma dA sama dengan sigma dA. Integral dA-nya berarti sekarang adalah luas permukaan bola ini, tapi jadinya adalah R besar. Ya, jadinya adalah R besar. Nah, kita samakan ini, masukkan dalam hukum Gauss, kita dapatkan E 4pi R kecil kuadrat sama dengan rho 4pi kali R besar kuadrat epsilon 0. 4pi nya kita bisa coret, lalu tinggal kita dapatkan E sama dengan rho R kuadrat per epsilon 0 R kuadrat. Lamarannya adalah untuk lamaran radial. Nah, jadi lihat di sini, ya kalau kita bandingkan dengan cara yang pertama tadi, kita bisa menggunakan integrasi yang sangat rumit, ya. Nah, kalau kita menggunakan hukum Gauss, perhitungannya menjadi sangat lebih sederhana. Jadi ini salah satu keuntungan dari menggunakan hukum Gauss. Oke, ada yang ingin tanyakan? Ada? Oke, ini sedikit challenge nih, ya. Ada pertanyaan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukum Gauss juga akan berlaku untuk distribusi muatan di bawah ini? Jika kita misalkan distribusi muatannya pada bentuk kubus atau bentuk silindir tapi silindirnya nggak panjang, jadi kita katakan sebentuk tinggi itu dia panjang, sebenarnya dia nggak panjang, atau bentuknya bentuk seperti ini, random seperti ini. Kira apakah hukum Gauss itu masih berlaku? Tenang aja, saya nggak akan minta jawabannya sekarang. Ini akan menjadi Anda pikirkan di rumah, ya. Nanti minggu depan kita akan bahas, ya. Oke, nah sebagai untuk mendalami menambah lagi pendalaman Anda tentang materi yang telah diberikan hari ini saya akan berikan tugas formatif. Anda kerjakan secara individu di rumah atau juga boleh secara berkelompok, ya. Itu bagaimana kalau sama seperti tadi. Kalau tadi muatannya seperti tersebar pada permukaan, gimana sekarang kalau muatannya tersebar di dalam volumenya, ya, tersebar merata dalam volume bolanya. Lalu bagaimana medan listrik yang ada di dalam dan yang di luar bola. Oke, nah ini akan menjadi tugas Anda untuk pertemuan kita. Untuk jadi tugas formatif Anda untuk minggu ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, berarti ini adalah dari kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.